All right. It's not live, it's recorded. Oh, yeah. We're not live. We're alive. So we've been studying Galatians 5:22. Jadi sementara ini kita sudah belajar tentang Galatia 5 ayat 22. Maybe we can get Stanley to read Galatia 5:22. Mungkin kita butuh Stanley untuk bacakan untuk kita di Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi dua roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal itu. So tonight we're going to teach on goodness. Jadi malam hari ini kita mau bicara tentang kebaikan. Kebaikan. This fruit of the Spirit for me was, it was a bit difficult to study. Jadi buah roh yang ini bagi saya sedikit ada kesulitan untuk gimana kita bisa belajar. Because every time I would start to write something, I said, oh no, that's actually kindness. Jadi waktu saya mulai mau menulis sesuatu terus saya baru sadar, oh ini sebenarnya kemurahan. Then start again, no, that's patience. Dan mulai lagi terus, itu sabar. Then I realized, what is goodness? Dan saya mulai sadari apa itu sebenarnya kebaikan yang dimaksud. Every time I thought what goodness was, it was one of the other fruits. Dan waktu saya mulai mendalami, memahami, oh kalau itu kebaikan, ternyata ngarahnya ke buah yang lainnya. So we're going to start in Markus 10. We will membaca 17 dan 18. That is Markus Mark 10. 10, 17. Markus 10 ayat 17 18, ada yang sudah dapat kertasnya tadi? Markus. Ada yang dapat Markus? No, we have as at the end. Oh, ada di sini. Oke. We all have Okay. to go there tonight. Ada. Markus 10 ayat 17, beginilah firman Tuhan. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Pada waktu itu. Oh, itu Matius. Sorry. Different apostle. Ya. Tulisannya hampir mirip. Ya, Markus 10 ayat 17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Tuhan saja." So the man called Jesus a good teacher. Jadi pria ini memanggil Yesus adalah guru yang baik. And Jesus asked him, why are you calling me good? Dan Yesus tanya kepada dia, "Loh, kenapa kamu panggil aku baik?" He told him, no one is good Dia kasih tahu bahwa tidak ada satupun yang baik except God alone. kecuali hanya Tuhan saja. This is one of the places where Jesus is showing us He is good because He's God. Ini salah satu letak di mana Tuhan Yesus sudah mengatakan dia baik karena dia adalah Tuhan. Jesus didn't say, don't call me good. Yesus nggak katakan bahwa jangan panggil aku baik. He didn't say, I'm not good. Dia juga nggak bilang bahwa aku nggak baik. He just asked, why do you call me good? Dia hanya tanya, kenapa kau panggil aku baik? And so we're going to talk about goodness, which is good actions. Dan kita akan berbicara tentang kebaikan atau tindakan yang baik.
So no one is good except for God. Jadi tidak ada satu pun yang baik kecuali Tuhan. This is one of those scriptures that can be difficult to believe. Ini salah satu ayat yang ya sulit untuk dipercayai. All of us think we're good. Ya, kita semua percaya diri kita baik. I think you're all good, Dan saya juga berpikir Bapak, Ibu, dan Saudara juga baik. or maybe most of you. Mungkin sebagian besar. But no one is good. Tapi tidak satu orang pun baik. Not you, not me. Tidak Bapak, Ibu, Saudara, dan tidak juga saya. Not completely good. Tidak benar-benar sepenuhnya baik. So we're going to teach on the goodness of God. Jadi kita akan ada dalam pengajaran tentang kebaikan Tuhan. And I'm going to try to teach and make known what is goodness. Jadi saya mencoba untuk menyatakan dan memperlihatkan sesungguhnya apa itu kebaikan yang dimaksudkan. We might thought we knew what good was until Jesus said no one is good. Mungkin pertama-tama kita pikir kita tahu kebaikan itu apa. Tapi begitu Yesus katakan tidak ada satu orang pun baik. Paul never met Jesus when Jesus was alive on the earth. Paulus tidak pernah bertemu Yesus waktu Yesus ada di dunia. But Paul understood no one is good. Tapi Paulus juga memahami bahwa tidak ada satu orang pun yang baik. And that there is no good in us. Dan tidak ada sedikit pun kebaikan di dalam diri kita. And Paul writes to the church in Rome. Dan akhirnya Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Roma. So you can turn to Romans chapter 7. Mari kita ke Roma 7. And we're going to read verse 18. Roma 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Paul realized he had no goodness in himself. Paulus sadari bahwa tidak ada sebuah hal baik di dalam dirinya. Even if he desired to do good, he could not carry it out. Bahkan walaupun dia merindukan untuk melakukan baik, dia bahkan tidak dapat menyatakannya. How many of us had New Year's resolution this year? Serapa banyak yang punya resolusi tahun baru di tahun baru ini? Angkat tangan. Angan-angan pengen buat sesuatu, pengen kurus, pengen gemuk, Maybe you wanted to read the scriptures more, pray more. Mungkin kau mau baca Alkitab lebih, mau berdoa lebih. How long have we been wanting to pray more and read the scriptures more? Sudah berapa lama kira-kira teman-teman punya kerinduan untuk berdoa lebih lagi dan membaca Alkitab lebih lagi? I think that's the goal of every Christian, but we never reach it. Saya rasa itu adalah tujuan semua orang Kristen, tapi kita nggak pernah mencapainya. We think we're good because we don't do bad things. Kita berpikir kita baik karena kita nggak lakukan hal yang buruk. You can say, I'm good, I don't lie. Ya, mungkin kita katakan aku baik karena aku nggak berbohong. You say, I'm good, I don't steal. Dia katakan aku baik, aku nggak mencuri. Some Christians think they're good because they don't drink and they don't smoke. Beberapa Kristen bahkan merasa mereka baik karena mereka tidak minum minuman keras atau tidak merokok. This is how some view goodness. Ini adalah bagaimana beberapa dari kita melihat kebaikan itu. We see goodness of what we don't do. Kita melihat kebaikan dari apa yang tidak kita lakukan atau tidak boleh lakukan. Goodness isn't about what we don't do, it's about what you do. Jadi kebaikan yang dimaksudkan bukan tentang apa yang nggak boleh kamu lakukan, tapi tentang apa yang harusnya kamu lakukan. Because
You might not lie or steal, Mungkin kamu nggak berbohong dan nggak mencuri. but that doesn't mean you do good things. Tapi itu bukan berarti kamu lakukan hal yang baik. The Bible shows us a very different picture of what goodness is. Dan Alkitab akan menunjukkan kepada kita perbedaan apa itu kebaikan itu. In fact, Jesus came to show us what goodness was. Dan bahkan sebenarnya Yesus datang untuk menunjukkan kepada kita apa itu kebaikan. Jesus gave up his glory in heaven to suffer on this earth. Yesus melepaskan semua kemuliaannya di surga untuk datang ke dunia ini. Jesus gave all that he had to the poor and those in need. Yesus memberikan semua dan memberikan kepada mereka yang membutuhkan. Jesus spent all his time healing, preaching, and serving others. Yesus menghabiskan semua waktunya untuk memberikan kesembuhan dan juga mengajar dan melayani orang lain. Jesus was willing to die for what he believed in. Dan Yesus juga mau mati di dalam apa yang dia percayai. And he made this world a better place. Dan dia membuat dunia ini tempat yang lebih baik. And with his last breath, he said, "It is finished." Dan di dalam nafas terakhirnya dia katakan sudah selesai. He finished every task that his Father gave him to do. Dia menyelesaikan semua tugas yang Bapaknya berikan kepada dia. He won every battle he was called to fight. Dia memenangkan setiap perang yang dia dipanggil untuk berperang di dalamnya. Every victory he needed to win, he won. Setiap kemenangan yang dia butuh menangkan, dia menang di dalam. This is how he was able to say, "It is done. I have finished the work you gave me to do." Itulah kenapa pada akhirnya dia mampu dan layak untuk katakan bahwa semuanya sudah selesai. Saya menyelesaikan semua tugas yang kau berikan untuk aku lakukan. That brings a new meaning to the saying, "Well done, good and faithful servant." Jadi ini akan membawa sebuah arti lain tentang perkataan di mana baik sekali engkau hamba yang baik. If I accomplish 50% of the things that I want to do, I think that's pretty good. Kalau saya menyelesaikan 50% dari hal-hal yang memang saya mau lakukan, mungkin saya rasa itu baik. But if you make 50% on a test, that's not good. Tapi kalau kamu hanya dapat 50 dari ujianmu, itu tidak baik. Jane might think so. Mungkin Jane berpikir kayak gitu. Jane made a 76 one time. She said, "Is that good?" Jane punya nilai 75 skala 65 76 dan dia bilang apa ini baik? Miss Teresa was like, "No, you can do better." Ya enggak, itu nggak baik, kamu bisa lebih baik lagi. Maybe when we stand in judgment and God shows everything, we will ask, "Was I good?" Mungkin waktu di dalam masa penghakiman bersama Tuhan, Tuhan menunjukkan semua penghakiman yang dia miliki dan kita mulai tanya, apa itu udah cukup baik? We hope we hear, "Well done, good and faithful servant." Mungkin kita berharap untuk mendengar bahwa baik sekali engkau hamba yang setia. Jesus was good Yesus itu baik all the time selamanya, to everyone. setiap saat kepada semua orang. Yeah. He was diligent. Dan dia begitu rajin. He was victorious. Dia bahkan ada dalam kemenangan. This is what he's thinking about when he asked the man, "Why you call me good?" Inilah yang dia pikirkan ketika si pria itu katakan, kenapa engkau memanggil aku baik? Maybe the young man didn't understand what goodness was. Jadi mungkin pria ini nggak sadar bahwa apa sebenarnya kebaikan itu. Jesus didn't give in to his emotions. Yesus bahkan tidak masuk kepada perasaannya saja. He only obeyed
his Father. Dia hanya taat kepada Bapa di surga. Do we give in to our emotions? Apakah kita menyerahkan diri kita pada perasaan kita? Jesus didn't give in to greed. Bahkan Yesus tidak juga menyerahkan dirinya kepada greed itu Greediness. keserakahan, ketamakan. Ya, Jesus was never stopped by fear. Yesus tidak pernah berhenti karena ketakutan. He always trusted his Father. Dia selalu mempercayai Bapaknya. He didn't give in to laziness. Dia juga tidak menyerah kepada kemalasan. That's where I'm not good. Di bagian itu saya nggak terlalu baik. He didn't make a promise and then later on say, "Sorry God, I didn't know it was going to be this hard." Nah, dia nggak buat janji terus, oh Tuhan maaf ternyata sulit banget untuk napatinya. Jesus was always faithful, Dia selalu setia, always diligent, dia selalu rajin, always giving, selalu memberi, always loving, selalu mengasihi, and he never complained about it. dan dia tidak pernah mengeluh tentang hal ini. We might do a few of these, but we complain a lot. Mungkin kita melakukan hal-hal tadi, tetapi kita banyak mengeluh. This is goodness, and it's a lot different from our goodness. Ini adalah kebaikan itu dan jauh berbeda dengan kebaikan bagi kita. So our goodness is not really goodness. Kebaikan yang kita pikirkan baik itu sebenarnya bukan kebaikan yang dimaksud. Because there is not one good except for God. Karena tidak ada seorang pun yang baik kecuali Tuhan. That's why God had to give us His Spirit so we could have the fruit of His Spirit in us. Itulah kenapa pada akhirnya Tuhan perlu memberikan rohnya kepada kita sehingga rohnya itu kerja di dalam kita. You see, I haven't finished every task. Lihat, saya belum menyelesaikan semua tugas yang ada. I haven't won every battle. Saya belum memenangi seluruh peperangan. I can't say it is finished. Saya tidak bisa katakan semuanya sudah selesai. Turn with me to Philippians chapter 3. Mari kita ke Filipi 3. We're going to read Paul's writing again. Kita akan membaca surat dari Paulus lagi. We're going to read verses 12 through 14. Kita mau baca ayat 12 sampai 14. When Paul writes this, he wasn't finished. Jadi waktu Paulus menulis ini dia belum selesai. He still had more good to do. Dia masih ada hal-hal baik yang perlu dia lakukan. Let's read 12 through 14. Mari Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengajarkannya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Tuhan dalam Kristus Yesus. What is this goal that Paul's talking about? Apakah tujuan yang sedang Paulus katakan? Atau yang Paulus maksudkan? The goal is for Paul to hear, "Well done, good and faithful servant." Tujuannya adalah untuk Paulus dapat mendengar bahwa baik sekali hambaku yang setia. I'm going to skip that scripture. Later on in Paul's life, Dan berikutnya, begitu berjalan dalam kehidupan Paulus, after Paul had done all that God called him to do, setelah Paulus melakukan semua hal yang Tuhan panggil untuk Paulus lakukan, he's getting ready to go meet Jesus. dia mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Yesus. That means he's about to get his head cut off. Artinya dia
sebentar lagi akan dipenggal kepalanya. And he writes his last letter to Timothy. Dan dia menulis surat terakhirnya kepada Timotius. So turn with me to 2 Timothy. Mari kita ke 2 Timotius. This is Paul's last writing. Ini adalah tulisan terakhir Paulus. 2 Timotius 4 Chapter 4, verses 7 through 8. ayat 7 sampai 8. Yang sudah dapat boleh katakan amin. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. What kind of fight was Paul fighting? Peperangan apa yang Paulus sedang perang di dalam ini? The good fight. Adalah peperangan yang baik. The fight for good. Pertandingan untuk sesuatu yang baik. The same fight that Jesus fought. Ini adalah peperangan yang juga Yesus perangi. But he says, I have already fought the good fight. Ya, tapi dikatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. He says, I have already finished my race. Dikatakan aku telah mencapai garis akhir And I have kept the faith. dan juga aku mampu bertahan dalam iman. Now he's ready to go and hear, well done, good and faithful Dan servant. sekarang dia sudah siap untuk mendengar bahwa hambaku yang baik dan setia. Paul seems pretty confident. Paulus kelihatan sangat percaya sekali. I believe he is pretty confident. Dan saya percaya ya, dia sangat yakin. Because he fought the good fight and he won. Dan dia memang memerangi pertandingan yang baik dan dia menang di dalam. He finished the race and he won. Dan dia mengakhiri semua pertandingan itu dan dia menang. There's not any of us here who have that confidence. Dan tidak ada satupun dari kita di tempat ini yang memiliki keyakinan yang sama. We're still fighting that fight. Kita masih terus bertanding di dalam peperangan ini. We're still running our race. Kita masih menjalani pertandingan kita. What I learned in this study is goodness can only come from a good heart. Jadi apa yang saya dapatkan salah satu dari pelajaran ini bahwa kebaikan datang dari hati yang baik. Even the good that the Pharisees did wasn't good. Bahkan kebaikan yang dilakukan oleh Farisi itu bukan kebaikan. Jesus said they do it so they can be seen by others. Yesus katakan dia melakukannya supaya mereka terlihat oleh orang lain. He said, so that's their reward. People see them. Dan dikatakan itulah upah mereka. Orang udah melihat dia. People see them do good, and that's their reward. Orang udah bisa lihat, oh mereka lakukan hal baik, ya itulah upahnya. It means they won't have a reward from God when they stand before the Lord. Artinya mereka tidak lagi memiliki upah. Dia tidak lagi memiliki upah waktu mereka berjumpa dengan Tuhan di akhir. Because when they would feed the poor, they would blow trumpets. Karena waktu mereka memberi kepada orang miskin, mereka meniup trompet. And it wasn't to let the poor know they were handing out food. Dan tapi itu bukan, dia tiup trompet bukan untuk memberitahu yang miskin itu kalau mereka mau kasih makanan. It was to let everyone in the town know that the Pharisees were doing something good. Tapi trompet itu untuk memberitahu seluruh masyarakat di kota itu bahwa orang Farisi sedang melakukan hal yang baik. And most of our goodness is really selfish motives. Dan hampir seluruh kebaikan yang kita lakukan itu
motivasinya untuk diri kita sendiri. Turn with me to Matthew chapter 12. Mari kita ke Matius 12. I saw something new in the scriptures. Matius 12, saya lihat sesuatu yang baru di dalam firman ini. I get excited when I see something new. Jadi saya benar-benar lihat bersemangat sekali ketika saya melihat sesuatu yang baru. Matius 12 ayat 33. Yeah. I've been studying the scriptures for 25 years, so I don't always find something new. Jadi saya sudah mempelajari Alkitab kurang lebih 25 tahun. Jadi saya tidak selalu mendapatkan sesuatu yang baru. But I found something new. Tapi saya menemukan hal yang baru di sini. We're going to read verse 33 first. Kita mau baca ayat 33 dulu. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Make a tree good and its fruit will be good. Jadi kalau memang pohon itu baik, ya buahnya akan juga baik. All my life, I've thought I heard, I need to become a good tree. Jadi seluruh kehidupan saya berpikir yang saya dengar adalah kita harus jadi pohon yang baik. That I need to try to make my tree good. Jadi saya harus mencoba terus untuk pohon saya itu baik. Stanley, can you make a tree? Stanley bisa membuat pohon? No. Ferdi, you can make a tree? Ferdi bisa buat pohon? He didn't say change a tree to be good. Dia tidak dikatakan bahwa ubahlah pohon itu jadi baik. Jesus said, make a good tree, and it will produce good fruit. Dikatakan buatlah pohon yang baik dan akan menghasilkan buah yang baik. If a tree is bad, it will produce bad fruit. Jadi kalau pohon itu tidak baik, itu akan menghasilkan buah yang buruk juga. So if a bad tree tries to produce good fruit, Jadi kalau pohon yang buruk mencoba untuk menghasilkan buah yang baik, it will still be bad fruit. itu akan juga tetap menjadi buah yang buruk. Who made the trees? Siapa yang buat pohonnya? Look, God is the one who makes trees. Tuhan yang menciptakan pohon itu. And God is the only one who can make us a good tree. Amin. Jadi hanyalah Tuhan yang satu-satunya yang dapat membuat kita jadi pohon yang baik. Now we can understand verse 34 when we read it. Sekarang kita akan lebih mengerti ayat 34 ketika kita membacanya. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Who is Jesus calling brood of vipers? Jadi siapa yang Yesus sedang sebut ular beludak ini? The Pharisees. Oh, orang-orang Farisi. The Pharisees are the religious rulers at Jesus' time. Jadi orang Farisi adalah mereka otoritas keagamaan di waktunya zamannya Tuhan Yesus. And Jesus called them a bunch of snakes. Dan Yesus panggil mereka kayak ular. He said, you can't say anything good Dia katakan engkau tidak bisa katakan sesuatu yang baik harusnya. because your heart is not. Karena hatimu tidak baik. So only a good heart can speak good things. Jadi hanya hati yang baik dapat menyatakan hal-hal baik. And only God can make a good tree. Dan hanya Tuhan yang dapat membuat pohon yang baik. That makes goodness, makes us depend on God for goodness. Itu artinya itu membuat kita bergantung kepada Tuhan untuk menjadi baik. So how do we become a good tree? Jadi bagaimana kita bisa menjadi pohon yang baik? Only Jesus can change a man's heart to become good and pure.
Jadi hanya Tuhan Yesus yang dapat mengubahkan hati manusia menjadi baik dan murni. This week I've been studying about the Canaanites. Canaanites itu dalam bahasa Indonesia Canaan. Kanaan. Jadi Orang Kanaan. Orang Kanaan. Ya, dalam minggu ini Pak Brian banyak belajar tentang orang-orang Kanaan, bangsa Kanaan. These are the people who live in the land that God gave to Israel. Ini orang-orang yang tinggal di tanah di mana tanah itu diberikan kepada orang Israel. And I studied about their gods Dan saya mempelajari Tuhannya mereka and what they were worshiping. dan tentang apa yang mereka sembah. The gods they became just like the gods they were worshiping. Dan mereka akhirnya berubah seperti Tuhan yang mereka sembah. It means you worship what you need, Artinya mereka menyembah apa yang mereka perlukan, or you worship what you want, atau kita menyembah apa yang kita mau, and you become like what you worship. dan kita akan menjadi sama seperti apa yang kita sembah. I will give you an example. Saya mau kasih contoh untuk hal itu. There were 2 cities in the area of Corinth. Ada 2 kota di area Korintus. One was named Athens and the other Sparta. Jadi ada namanya Etan dan Sparta. Have you guys ever watched the movie Sparta? Oh, Athena dan Sparta. Pernahkah lihat filmnya Spartan? It's a war movie Itu peperangan about the Spartans. tentang Spartan yang ada 300 kalau kan. First, I want to talk about the Athenians. Dan sebelumnya saya akan bicara tentang orang-orang Athena. Their god, her name was Athena. Tuhan mereka itu namanya Athena. Now the Athenians, they were great warriors. Dan orang-orang Athena itu mereka benar-benar panglima perang. In fact, they were the most powerful warriors around. Jadi dan sesungguhnya bahkan mereka adalah tentara perang yang terkuat, terperkasa di daerah itu. Athena is the goddess of war, Jadi Athena itu adalah dewa perang, but not just war. tapi tidak hanya asal perang saja. She was the goddess of government. Jadi dia juga Tuhan dari pemerintahan. She was the goddess of intelligence, Dan- strategy. Dan dia dewa dari sebuah strategi atau kepintaran. Almost every government on the earth comes from the Athenians. Jadi hampir seluruh pemerintahan di seluruh dunia ini datang dari Athena, orang Athena. We have a president, you may have voted for him. Yang kita punya presiden mungkin kita memilih untuk mereka. Where did that idea to vote for your leaders come from? Dari mana ide pemilu itu? It came from Athens. Itu datang dari bangsa Athena. And Athens is located in Greece. Dan Athena itu ada di Yunani. They will become the how would you say it? They become the Greeks. Dan mereka jadi orang Yunani. They're all about government. Semuanya tentang pemerintahan. But their goddess, had a brother. Tapi dewa-dewa itu punya saudara. They believed in all kind of things. Dan mereka percaya tentang hal-hal itu. But, Orang Yunani. but Athena she was a twin and she had a brother. Dan Athena itu kembar dan dia punya saudara laki-laki. There was a city not far from Athens called Sparta. Jadi ada kota di mana tidak jauh dari Athena namanya Sparta. They began to fear the Athenians. Mereka mulai takut terhadap orang Athena. And they all worship the same gods. Mereka menyembah Tuhan yang sama. But they began to really worship Athena's brother. His name was Ares. Jadi mereka benar-benar mulai menyembah di mana saudaranya Athena itu yang namanya Ares. Ares was
a more powerful warrior than his sister Athena. Jadi Ares ini lebih perkasa dalam peperangan lebih dari saudarinya Athena. So they began to worship Ares. Jadi mereka mulai menyembah Ares itu. And Sparta became greater warriors than the Athens. Dan akhirnya orang-orang Spartan lebih luar biasa menjadi tentara perang daripada orang-orang Athena. They wanted to become greater warriors, so they worshipped the greater god of war. Jadi mereka pengen jadi tentara perang yang lebih luar biasa sehingga mereka menyembah Tuhan perang atau dewa peperangan yang lebih luar biasa lagi. Ares became their main god. Jadi Ares menjadi Tuhan yang utama bagi mereka. And they became the most, every part of their society was about war. Jadi semua hal tentang kemasyarakatan mereka itu tentang peperangan. When a Spartan boy was born, Waktu anak laki-laki seorang Spartan itu lahir, the parents would declare that he would die for Sparta in war. jadi orang tuanya akan mendeklarasikan bahwa anak ini akan mati bagi orang Spartan dan di dalam peperangan. Everything in their society, their understanding, Semua yang ada dalam masyarakat mereka dan pengertian mereka became just like their god, Ares. itu seperti Tuhan mereka, Ares. In that story, Sparta, Di dalam cerita Spartan itu how many was there? 300? berapa banyak di sana? 300 ya. And they went to war against thousands. Dan mereka pergi perang melawan ribuan orang lain. They knew they were going to die. Mereka tahu mereka akan mati. So to us, we think they're crazy. Jadi bagi kita, itu gila banget. They were going to worship their God. Karena mereka sedang menyembah Tuhan mereka. The greatest honor was to die in war. Jadi bagi mereka kehormatan tertinggi adalah mati dalam peperangan. When they were leaving, Waktu mereka pergi, the mothers of the soldiers told them this. jadi ibu-ibu dari tentara ini kasih tahu mereka hal ini. Come back victorious Jadi pulang dalam kemenangan or being carried on your shield. atau dibawa di atas dari perisainya. That means don't come back alive. May they bring your body back on your shield. Jadi artinya jangan pulang dalam keadaan hidup, tetapi mungkin pulang di dalam perisai, di atas perisai. Now their mamas telling their sons this. Dan itu ibu-ibunya itu memberitahu anaknya untuk hal itu. We would tell them, be so careful. Kita kan bilang mereka, hati-hati ya. The God they worship, they became like Him. Jadi dewa atau Tuhan yang mereka sembah, mereka menjadi seperti Tuhan yang mereka sembah. So those that worship gods of lust, Jadi mereka yang menyembah dewa kenajisan, they become a very lustful society. mereka menjadi masyarakat yang sangat terbawa oleh hawa nafsu. We have a place like that in America. It's called Las Vegas. Ya, kita punya tempat kayak gitu di Amerika namanya Las Vegas. Plesetin Pak Bren, Las Vegas. It's also known as Sin City. Dikata juga terkenal sebagai kota dosa. So when someone wants to go and just indulge in sin, Jadi kalau seseorang mau pergi dan hanya benar-benar menikmati semua dosa itu, they go to Las Vegas. mereka pergi ke Las Vegas. There is a god or power or principality of, I want to use the word indulgence, of sin in that area. Jadi ada benar-benar roh dan yang berkuasa di atas daerah itu yang benar-benar menguasai dosa. So we begin to worship actually what we want. Jadi sebenarnya kita benar-benar mulai menyembah apa yang kita pingin. You want to be prosperous?
Kamu mau kaya atau makmur? then you start worshiping the God of prosperity. Dan kita mulai menyembah Tuhan yang membawa kekayaan atau kemakmuran. It's called the prosperity gospel. Itu disebut sekarang Injil kemakmuran. That's what the people want. They want financial increase. Itulah yang sekarang dunia banyak orang mau, di mana keuangan yang terus meningkat. They want abundance in their life. Mereka mau kepemilikan dalam hidup mereka. Do you know the name of the Roman god for prosperity? Siapa tahu dewa Romawi untuk kekayaan? I just discovered this today. Saya baru aja nemukan ini hari ini. You're all gonna be surprised. Teman-teman akan kaget siapa namanya. Bagio. It's Fortuna. Namanya adalah Fortuna. Wah. Aduh. PT Fortuna itu gimana ini? This why those very expensive vehicles called Fortuna. Iya, itulah kenapa itu mobil yang mahal itu namanya Fortuna. Ya. Because you've now become prosperity. Karena kamu ya When you kayak drive a Fortuna. waktu kamu benar-benar mulai mengemudikan Fortuner, kamu rasanya kayak kamu makmur. People become successful because they want success. Orang-orang jadi sukses karena mereka pengen sukses. There's people in churches all over the Indonesia praying for Fortunas. Jadi banyak sekali orang-orang di Indonesia, dalam gereja-gereja Indonesia berdoa untuk Fortuna. You become what you worship. Engkau akan menjadi apa yang kamu sembah atau kamu puja. I'm going to show you this in the scriptures. Saya akan tunjukkan ini dalam firman Tuhan. But I have a question first. Tapi saya punya pertanyaan sebelum ini. What's the purpose of Christianity? Kira-kira apa tujuan dari kekristenan? What, Luke? Since you raised your hand, you're the brave one. So that we can have eternal life. Sehingga kita punya hidup kekal. That's a benefit, but it's not the purpose. Itu adalah keuntungannya, tapi itu bukan tujuan dari kekristenan itu. Maybe we want a good life in the resurrection. Mungkin kita mau kehidupan yang baik di dalam kekekalan. That's promised by God, Itu sebuah janji dari Tuhan, but it's not the purpose. tapi itu bukan tujuannya. Maybe you want to have a good, comfortable life in this life. Mungkin Bapak Ibu Saudara rindukan sebuah kehidupan yang baik dan nyaman di kehidupan saat ini. And if we walk by God's commands, we will live a good life. Dan kalau kita berjalan dalam ketaatan, dalam perintah Tuhan, kita akan memiliki hidup yang baik. But it's not the purpose of Christianity. Tapi bukan tujuan dari kekristenan itu. Turn with me to 2 Corinthians 5:12. Coba kita ke 2 Korintus 5:12. Korintus 5:12. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. 2 Corinthians 5:12. Ya. Does it say God made him who had no sin to become sin, that we might become the righteousness of God? I didn't hear those words. No, that's different. It's This one is about Yeah, commend ourselves to wrong scripture. that's happened. Get it twice last week. Give me a second. That is what I That's Google what happened. searched. It's not 1 Corinthians 5:12.
God made him to be sin. Look. 21 Pak. Oh, verse 21. Ya, ayat 21 ya. Typo. It happened. Waktu kamu punya banyak puluhan ayat di laptopmu terbuka, kamu nggak tahu mana ayat yang kamu taruh. Ya, begitulah. Oke, 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Tuhan. So God made Jesus to take on our sin. Karena Tuhan membuat Tuhan Yesus mengambil dosa kita, So that we could take on God's righteousness. supaya kita dapat menerima kebenaran Tuhan. Jesus became the sacrifice for sin Yesus menjadi pengorbanan bagi dosa itu, so that you could be made into a good tree. supaya kita dapat diciptakan kembali menjadi pohon yang baik. You become a good tree when you get born again. Kita menjadi pohon yang baik ketika kita lahir baru. Because what's born in you is from God. Karena apa yang lahir baru dalam hidupmu itu datang dari Tuhan. You must be born again. Kamu perlu lahir baru. We hear, oh, you must be Christian. Kita dengar bahwa kamu harus jadi Kristen. There are many people in the Christian religion that are not born again. Bahkan banyak orang yang beragama Kristen tetapi tidak lahir baru. You must be born again. Kamu harus lahir baru. To be made a new tree. A good Artinya tree. adalah diciptakan dalam bentuk pohon yang baru And pohon baik. dan pohon yang baik That will produce good fruit. dan akan menghasilkan buah yang baik. See, the Pharisees were not born again. Jadi orang Farisi yang tidak lahir baru, They could not produce good fruit. mereka tidak bisa menghasilkan buah yang baik. They needed to become a new tree that was good. Mereka perlu dijadikan menjadi pohon yang baru yang adalah baik. So goodness Jadi kebaikan is when we become like God through the Holy Spirit. adalah ketika kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus ketika dengan Roh Kudus. This was the actual plan from the beginning. Jadi ini adalah rencana sejak semula. God said, "Let us make man in our image." Di mana Tuhan katakan, biarlah kita ciptakan manusia serupa dan segambar kita. That means God wanted to make you like himself. Itu artinya dia mau menciptakan Bapak Ibu Saudara itu seperti dia. But the problem is man has served other gods and become like them. Dan masalahnya adalah manusia mulai melayani Tuhan yang lain dan mulai menjadi Tuhan yang lain itu. And so he sent Jesus Sehingga dia mengirim Yesus to die for us untuk mati bagi kita. so that we can be born again, Sehingga kita dapat lahir baru. so that we can be made new, Sehingga kita dapat dijadikan baru. so that we can receive God's Holy Spirit, Sehingga kita dapat menerima Roh Kudus Tuhan. so that we can begin to produce good fruit. Sehingga kita dapat mulai menghasilkan buah yang baik, Which is goodness. yang adalah kebaikan itu. Okay, now we're going to read some scriptures tonight. Dan kita akan mulai membaca ayat hari But malam ini. we're not going to turn there. Kita nggak perlu ke situ, tapi catat aja mungkin. Some of you, I gave you some scriptures. Beberapa dari teman-teman saya kasih ayat di tangan teman-teman.
I will tell you when to read, but I need you to read really loud. Saya akan beritahu kapan harus membaca, tapi saya perlu Bapak Ibu Saudara membacanya dengan keras And clear for everyone to hear. dan jelas, dan dengan jelas supaya semuanya dapat mendengar dengan jelas. While you hear the scripture, Waktu engkau mendengar ayat ini, I want you to think about that scripture and this message. saya mau Bapak Ibu Saudara berpikir tentang ayat itu dan firman Tuhan ini. About becoming like God, because only God is good. Untuk menjadi serupa dengan Tuhan karena hanya Tuhanlah yang baik. Who has 1 John chapter 2 verse 6? Siapa yang punya 1 Yohanes 2 ayat 6? Ren will go first. Ya, baca. 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Who is dia in that scripture? Siapa dia di dalam ayat itu? Jesus. Yes. Jesus. So whoever says they are Christian Jadi sebenarnya kayak gini, siapa saja yang bilang mereka Kristen should walk in the same way he walked. harus berjalan, dia harus hidup seperti dia hidup. Should live the same way Jesus lives. Harus hidup seperti bagaimana Yesus hidup. Who has 1 Peter chapter 2:21? Siapa yang punya 1 Petrus 2 ayat 21? 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Says that Jesus came, suffered and died Dan dikatakan bahwa Yesus datang dan menderita dan mati as an example for you, sebagai contoh bagi engkau, so that we might follow his example. sehingga kita mungkin akan mengikuti contohnya. Did Jesus come driving a Fortuna? Apakah Yesus datang dan mengendarai Fortuner? I don't know why so many Christians want to drive one. Saya tidak tahu kenapa banyak orang Kristen pengen punya 1 Fortuner. He didn't come as a God of war. Dia tidak juga datang sebagai Tuhan peperangan. He didn't come in great prosperity. Dan dia juga tidak datang di dalam sebuah kekayaan. We are to become like he was. Biarlah kita seperti dia. But Jesus helped everyone, Tapi Yesus menolong setiap orang. no matter the condition of their life. Tidak peduli apapun kehidupan mereka atau kondisi hidup mereka. Who has Romans chapter 8 verse 29? Siapa yang punya Roma 8 ayat 29? Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang memilikinya dari semula, mereka yang juga ditentukannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. It was God's plan to make us into the image of his son. Adalah rencana Tuhan untuk menciptakan kita serupa dengan gambar anaknya. Now I'm white and have a beard, but I don't think I look like Jesus. Ya, saya putih dan saya punya jenggot, tapi saya mungkin nggak kelihatan Yesus. So- Nggak mirip Yesus. So not this image, Jadi bukan gambaran secara ini. the image of who he was and what he did. Jadi gambaran tentang siapa dia dan apa yang dia lakukan. And God determined to make you into that image. Dan Tuhan benar-benar rindu untuk menciptakan engkau pada gambar itu. Who has 1 Peter 2:9? 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri,
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. So we're supposed to be a holy nation. Jadi kita harusnya menjadi bangsa yang kudus. So those who do not know Jesus Jadi untuk mereka yang nggak mengenal Yesus, can see who He is by how we live. sehingga dapat melihat siapa Tuhan Yesus dengan bagaimana cara kita hidup. You've never read anything on Aret, but if you look at the Spartans, you will understand who Aret was. Jadi kita mungkin nggak pernah tahu siapa Ares itu, tetapi ketika kita lihat kehidupan Spartan, kita tahu Ares itu kayak gimana. Most in Indonesia may never read a Bible. Mungkin sebagian besar orang Indonesia tidak akan pernah membaca Alkitab. They read a different book. Mereka membaca buku yang lain, kitab yang lain. But everyone you meet should be able to read your life. Tapi setiap orang yang bertemu dengan engkau, biarlah mereka dapat membaca hidup. They should see our life and understand, wow, this is who Jesus is. Dia seharusnya dapat melihat hidupmu dan katakan, oh, Yesus kayak gini. Because He's called you out of darkness into His marvelous light. Dan karena Dia telah memanggil engkau dari kegelapan untuk masuk dalam terangnya yang cemerlang. Who has 2 Corinthians 3:18. Siapa yang ada di 2 Korintus 3 ayat 18? 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang dari tubuhmu, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. We are being transformed into the same image of Jesus. Dan kita sedang diubahkan keserupaan kepada Yesus. This is the goal of Christianity. Ini adalah tujuan dari kekristenan itu. It's not to drive nice cars. Hendak untuk mengendarai mobil yang baik, yang bagus. I don't really care if you drive a nice car or not. Tapi saya nggak terlalu peduli kamu mengendarai mobil yang bagus atau tidak. It's whether you become like Jesus or not is my concern. Adalah bagaimana Bapak Ibu Saudara menjadi serupa dengan Kristus atau tidak, itu yang menjadi fokus saya. My concern is whether you hear, well done, good and faithful servant. Fokus saya adalah ketika apakah engkau akan mendengar bahwa oh baik sekali hambaku yang setia. And you have to be good and faithful servant to know that. Dan engkau harus menjadi hamba yang baik yang setia untuk mendengarkan hal itu. We're almost done. Just a couple more scriptures. 2 Corinthians 5:17. Who has 2 Corinthus? 5:17. This is my favorite for tonight. I want you to listen closely. Ini adalah ayat favorit yang paling saya sukai malam hari ini. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. We could translate that tonight. If you're in Christ, you're a new tree. Kita bisa ubahkan juga malam hari ini bahwa kalau engkau di dalam Kristus, engkau adalah pohon yang baru. Amin. A tree that's good. Pohon yang baik. It says the bad tree has passed away. Dikatakan bahwa yang lama atau pohon yang buruk itu sudah lalu. This is talking about being born again. Ini tentang bagaimana kita dilahirkan kembali. Who has Ephesians 2:10? Siapa yang punya Efesus 2:10? Efesus 2:10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. We were created in Christ Jesus to do good. Jadi kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. And God's prepared those good things. Dan Tuhan menyiapkan hal yang baik itu
Semenjak lalu sangat. Long time ago. Lalu banget, lama sekali, sudah lama. Who has Matthew 5:48? Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. So our God is perfect. Jadi Tuhan kita sempurna, He's good. Dia baik, He's holy. Dia kudus, And He expects us to be like Him. dan Dia mengharapkan kita menjadi serupa seperti Dia. Because He created us to be His image in the earth. Karena Dia ciptakan kita sebagai gambarannya di dunia ini. Last scripture to read is Philippians 1:6. Ayat yang terakhir untuk dibaca adalah Filipi 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. So God began to work good into your life. Jadi Tuhan mulai mengerjakan yang baik ke dalam hidupmu. It's a good work. Ini adalah pekerjaan yang baik. It's called goodness. Ini disebut kebaikan. We can sing about the goodness of God all day. Kita bisa menyanyikan tentang kebaikan Tuhan sepanjang hari. In fact, we have many songs that play here about the goodness of God. Sebenarnya kita banyak lagu yang diputarkan di sini tentang kebaikan Tuhan. But He wants us to become like Him Tapi Tuhan rindu untuk kita seperti Dia by doing good. dengan melakukan apa yang baik. I'm going to read the last scripture and I want you to turn there. It's Yohanes pasal 3 ayat 30. John 3:30. This is the main scripture for the night, the finale, the fireworks. Ini adalah ayat yang utama malam hari ini. Ayat yang yang utama. Fireworks. Ya, kayak kembang api yang final yang terakhir. It's the finale. These are words spoken by John the Baptist. Jadi kata ini dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes 3 ayat 30. It's short. It's just Pendek aja. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. It's the whole point of tonight's message. Jadi ini adalah seluruh poin untuk pengajaran malam hari ini. Each one of us have to say, I must decrease and He must increase. Setiap kita harus katakan hal ini pada Dia, bahwa Dia harus makin besar dan aku harus makin turun kecil. Goodness is when we care about the things that Jesus cares about. Jadi kebaikan adalah ketika kita peduli terhadap apa yang Tuhan Yesus peduli. Goodness is when we love the things that Jesus loves. Kebaikan adalah ketika kita mengasihi apa yang Yesus kasihi. When we're dedicated to the things He's dedicated to. Waktu kita setia terhadap hal yang Yesus juga setia di dalam. Goodness is when we live and act like Him in everything. Kebaikan adalah ketika kita melakukan atau bertindak seperti Dia di dalam segala sesuatu. I want to be committed to what Jesus was committed to. Dan saya mau komitmen kepada hal yang Yesus komitmen juga di dalam. I want to serve like Jesus served. Saya mau melayani seperti Yesus melayani. I want to love and care like Jesus did. Saya mau mengasihi dan peduli seperti yang Yesus lakukan. Amen. So the fruit of goodness Jadi buah dari kebaikan comes from the leading of the Holy Spirit, muncul dari pimpinan dari Roh Kudus which you receive when you're baptized. yang kau akan terima ketika engkau dibaptis.
when you choose to give your life to Jesus. Waktu engkau memilih untuk memberikan hidupmu kepada Yesus. We teach on baptism here. Kita mengajar tentang baptisan juga di tempat ini. The scriptures are very clear that a person has to repent, change his life, and be baptized, or be baptized and change his life. Dan Alkitab begitu sangat jelas untuk menyatakan bahwa orang itu harus berubah atau mengubah kehidupannya dan dibaptis atau dibaptis dan merubah kehidupan. So maybe you was baptized as a baby. Mungkin kita pernah dibaptis waktu kita kecil. I don't think you made that decision. Saya rasa kamu enggak memutuskan sendiri waktu dibaptis waktu kecil. The way we show God, we choose to be made like Him. Jadi caranya untuk kita memperlihatkan bahwa kita memilih Dia dan kita memilih untuk jadi seperti Dia. Is when we choose to stop living for ourselves and live for Him. Di mana kita memilih untuk kita berhenti hidup untuk diri kita sendiri dan hidup untuk Dia. The way we let the world know that we're changing our life to become like Him. Dan di mana caranya untuk kita perlihatkan ke seluruh dunia bahwa kita memilih untuk jadi serupa dengan Dia Is by baptism. adalah dengan baptisan. John the Baptist was a professional baptizer. Yohanes Pembaptis adalah pembaptis yang profesional. And he said, he must increase and I must decrease. Dan dia bahkan katakan biarlah dia semakin besar dan aku harus semakin kecil, semakin berkurang. So I hope and pray that you decrease and he increases in all of our lives. Dan saya berharap bagi kita semua bahwa kita harus semakin kurang dan dia akan terus semakin bertambah di seluruh kehidupan kita. Who wants to close us in prayer tonight? Siapa yang mau menutup kita di dalam doa malam hari ini? Go ahead, Mora. Mari mulai.